Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sukamto dengan NIM 23135110772. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang diletakkan dalam satu bidang datar dengan skala tertentu. Peta mencakup wilayah tertentu dengan menyertakan berbagai detail informasi yang ada di dalamnya. Meskipun peta terlihat serupa, terdapat berbagai jenis peta yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan spesifik berbagai pihak. Setiap jenis peta memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda, sehingga menghasilkan variasi dalam desain dan informasi yang disajikan. Eh, Terdapat beberapa jenis peta yang dibuat oleh manusia, yakni peta umum dan peta khusus. Pada peta umum, terdapat pula beberapa jenis peta tersebut. Di antaranya ialah peta topografi, peta kartografi, dan lain-lain. Bisa kita lihat pada gambar di samping ini merupakan contoh dari peta topografi pada Gunung Api Bukit Kaba Bengkulu. Di sini peta tersebut menggunakan skala 1:50.000. Kemudian terdapat pula peta khusus, yakni terdiri dari berbagai jenis peta, seperti peta curah hujan, kemudian ada peta kepadatan penduduk, peta hasil pertanian, dan lain-lain. Pada gambar di samping, kita juga bisa melihat contoh dari peta curah hujan dengan skala 1:40.000. Kemudian, eh, terdapat pula komponen-komponen pada peta, seperti judul, kemudian ada garis peta, skala, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Peta umum adalah jenis peta yang menggambarkan permukaan bumi secara keseluruhan, termasuk kenampakan fisik maupun kenampakan sosial budayanya. Peta umum digunakan untuk perencanaan, pengajaran, dan navigasi. Karakteristik dari peta umum menggabungkan fitur-fitur alam termasuk danau, sungai, gunung, lautan, dan sosial budaya seperti jalan kota, kereta api, dan infrastruktur manusia lainnya. Tujuan dari peta umum adalah memberikan gambaran geografis yang mudah dipahami oleh masyarakat umum, bukan hanya para spesialis. Dalam membuat peta umum ini, unsur-unsur yang disajikan hanya satu macam saja. Namun berbagai unsur di muka bumi terdapat berbagai jenis peta umum, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, peta topografi. Peta topografi adalah penggambaran grafis yang rumit dari kondisi alam tanah. Peta ini mencakup berbagai aspek penting seperti ukuran, distribusi, dan bentuk permukaan bumi. Salah satu karakteristik utama peta topografi adalah menggunakan garis kontur atau contour line. Garis kontur merupakan garis khayal yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai ketinggian yang sama. Penggunaan garis kontur menunjukkan ketinggian dan bentuk tanah serta fitur seperti jalan raya, sungai, dan danau. Dan jika dua lokasi dihubungkan oleh garis kontur yang sama, maka dapat dipastikan kedua lokasi tersebut memiliki ketinggian yang sama. Peta umum yang kedua yaitu ada peta kartografi. Peta kartografi adalah penggambaran visual permukaan bumi yang dibuat dengan menggunakan ilmu dan metode kartografi. Peta kartografi membahas informasi geografi yang mengeksplorasi pembuatan peta dengan memadukan unsur sains, seni, dan teknologi. Asosiasi Kartografi Internasional atau International Cartographic Association (ICA) mengartikan peta kartografi sebagai penggambaran berskala dari permukaan bumi pada bidang datar yang menggabungkan sudut pandang aktual dan hipotesis. Bidang kartografi berfokus pada penggambaran visualitas data geografis. Hal ini termasuk mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasikan, mereproduksi, menafsirkan, dan mengevaluasi data. Perkenalkan, nama saya Nima Suradewi dengan akhiran NIM 083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh peta dari peta umum. Yang pertama yakni peta korografi. Nah, peta korografi adalah peta yang menggambarkan wilayah yang luas seperti provinsi, negara, atau benua dengan skala kecil hingga menengah.
Peta korografi ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu menampilkan informasi grafis secara umum, misalkan dari provinsi, suatu negara, ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua menggunakan warna beragam untuk menunjukkan jenis lahan, misalnya saja warna hijau untuk hutan, kuning untuk dataran, dan juga coklat untuk pegunungan. Dan yang terakhir, peta korografi ini kurang detail jika dibandingkan dengan peta topografi karena tidak menampilkan garis kontur secara rinci. Seperti yang dapat kita lihat pada PPT, contoh dari peta korografi dari Kalimantan Tengah dengan skala 1:6 juta. Di sana terdapat beberapa informasi seperti sungai, gunung atau bukit, dan batas wilayah. Contoh peta umum selanjutnya yakni peta dunia. Peta dunia adalah peta yang menggambarkan seluruh permukaan bumi, mencakup benua, negara, samudra, dan garis lintang serta bujur. Peta dunia memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu menampilkan semua wilayah di dunia dalam suatu peta. Kemudian menggunakan proyeksi peta untuk menyesuaikan bentuk bumi yang bulat menjadi tampilan 2 dimensi. Dan yang terakhir bisa berbentuk peta fisik, politik, ataupun tematik. Seperti yang dapat kita lihat pada contoh peta dunia, di sana digambarkan keadaan ataupun berbagai negara, benua, serta garis lintang dan bujur dari dunia, dari bumi kita yang bulat, yang digambarkan sedemikian rupa membentuk gambar 2 dimensi. Dan di sana juga memiliki beberapa keterangan negara yang dibedakan dengan berbagai warna. Contoh peta umum yang terakhir yakni peta negara. Jadi peta negara adalah peta yang menggambarkan suatu negara secara keseluruhan, mencakup batas wilayah, kota besar, dan fitur geografis utama. Ciri-ciri dari peta negara yakni menampilkan seluruh wilayah suatu negara, bisa berbentuk peta fisik atau politik. Kemudian peta fisik menunjukkan bentuk lahan seperti gunung, sungai, dan dataran tinggi. Peta politik lebih fokus pada pembagian administratif seperti provinsi, kabupaten, dan kota. Seperti yang dapat kita lihat pada contoh yakni peta dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana di sana sangat lengkap dari kontur, kemudian nama negara dan juga keterangan lainnya yang terdapat di dalam peta itu yang menggambarkan seluruh keadaan ataupun seluruh tampilan dari negara Indonesia. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kadakku Sugiantara dengan NIM 23135 Di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan jenis-jenis peta khusus atau tematik. Definisi peta khusus atau tematik itu adalah peta yang hanya menampilkan sebagian permukaan bumi yang ingin ditampilkan dan disesuaikan dengan tema tertentu. Jenis-jenis peta khusus atau tematik yang pertama ada peta curah hujan atau isoyer seperti gambar yang ada di sini. Yang kedua ada peta kepadatan penduduk seperti yang tertera di gambar. Yang ketiga ada penyebaran hasil tambang. Selanjutnya yang keempat ada peta hasil pertanian, bisa Anda lihat seperti ini, dan peta geologi seperti yang tertera di gambar. Terima kasih. Baik, saya Lovina Yudi Prameswari dengan NIM 23135110881. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu karakteristik peta khusus atau tematik. Yang pertama ada hanya menampilkan sebagian permukaan bumi, kedua disesuaikan dengan tema tertentu, ketiga dibuat langsung oleh pihak yang memerlukan, dan keempat ada banyak sekali jenisnya sesuai dengan kebutuhannya. Dan gambar dari peta khusus atau tematik ada pada gambar di atas ini. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafsah Siti Zahra dengan NIM awalan 22 dan akhiran 65. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen pada peta. Yang pertama itu ada judul peta. Judul ini adalah elemen yang mencerminkan isi suatu peta. Yang kedua itu ada garis tepi. Garis tepi adalah garis-garis yang terletak di bagian tepi peta. Dan yang ketiga ada skala peta. Skala peta ini adalah elemen penting yang menunjukkan perbandingan antara jarak yang terdapat pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Terdapat macam-macam penulisan skala peta itu sendiri, yaitu yang pertama ada skala pecahan atau numerik. Skala ini dinyatakan dalam bentuk angka perbandingan atau pecahan. Contohnya itu adalah
1:20.000, yang berarti 1 cm pada peta mewakili 20.000 cm atau 0,2 km di dunia nyata. Yang kedua ada skala garis atau grafis. Skala ini ditampilkan dalam bentuk ruas garis, bilangan, atau batang pengukur. Skala garis ini merupakan skala yang lebih jarang digunakan daripada skala numerik atau pecahan. Dan yang ketiga ada skala kata atau verbal. Skala ini dinyatakan dalam bentuk kalimat lengkap. Contohnya itu adalah 1 cm pada peta sama dengan 500 meter di permukaan bumi. Perkenalkan, nama saya Jauza Ratu Mala dengan akhiran NIM 076. Di sini saya akan menyampaikan tentang yang pertama ada orientasi arah mata angin, di mana arah mata angin ini biasanya ditulis dalam peta, bisa ditulis dalam 4 sudut atau anak panah, ataupun 8 sudut atau anak panah. Biasanya jika ditulis dalam 4 sudut, ia hanya bertuliskan utara, timur, selatan, dan barat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang garis astronomis, di mana garis astronomis ini merupakan garis khayal yang memudahkan kita untuk menunjukkan titik pasti dari sebuah lokasi di bumi. Nah, garis astronomis ini terdiri dari dua. Yang pertama ada garis bujur dan kedua ada garis lintang. Garis bujur ini merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal yang membujur dan menghubungkan dari kutub utara ke kutub selatan. Sedangkan garis lintang ini adalah sebuah garis khayal yang melingkari bumi dengan arah horizontal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi yang berpusat pada garis khatulistiwa. Kemudian ada lettering atau tata penulisan pada peta yang memiliki beberapa aturan untuk membedakan objek-objek geografi yang ditampilkan, yaitu yang pertama ada nama-nama ibu kota, negara, benua, dan pegunungan harus ditulis dengan huruf kapital tegak. Kemudian nama-nama samudra, teluk yang luas, laut, dan juga selat yang luas harus ditulis dengan kapital miring. Kemudian nama-nama kota kecil dan gunung harus ditulis dengan huruf kecil dengan awalan huruf kapital. Kemudian terakhir nama-nama sungai, danau, selat yang sempit, dan teluk yang sempit harus ditulis dengan huruf kecil miring. Lalu ada arti warna pada peta. Arti warna pada peta itu tidak hanya untuk mempercantik tampilan saja, namun mempunyai beberapa arti. Yang pertama, hitam itu memiliki arti batas administrasi. Kemudian biru menunjukkan wilayah air seperti sungai, danau, waduk, maupun laut. Kemudian hijau menunjukkan dataran rendah, vegetasi atau tumbuhan serta hutan. Kemudian merah menunjukkan keberadaan jalan raya atau menunjukkan letak kota ataupun ibu kota. Kemudian coklat menunjukkan daerah yang mempunyai kemiringan lereng yang sangat besar atau daerah yang sangat curam. Baik, selanjutnya saya dengan akhiran NIM 084 dari akhirnya saya akan menjelaskan terkait simbol peta. Ini merupakan komponen penting dari peta yang memvisualisasikan atau menggambarkan bagaimana fitur geografisnya. Nah, contoh di sini dibagi berdasarkan ada berdasarkan bentuknya, sifatnya, juga fungsinya. Nah, kalau misalnya berdasarkan bentuk seperti ada pada contoh ya, ada pada contoh gambar simbol titik penggunaannya seperti untuk menunjukkan tembaga, besi, magnesium, kemudian garis seperti untuk menggambarkan sungai, jalan raya, dan juga wilayah itu seperti taman gitu. Nah, untuk berdasarkan sifatnya itu ada kualitatif dan kuantitatif. Kemudian kalau kita lihat lagi ada berdasarkan fungsinya. Di sini seperti simbol daratan, perairan, juga simbol budaya. Nah, berikut ini untuk contoh dari simbol pada peta berdasarkan berdasarkan dari sifatnya, yang mana itu ada dua. Yang pertama kualitatif, ya, simbol ini hanya membedakan daerah ya. Sebagai contoh ada pada gambar untuk membedakan daerah A, B, dan C. Kemudian ada simbol itu berdasarkan sifat kuantitatif jumlah ya. Ini membedakan tingkat kepadatan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Ada pada contoh gambar
berikut ini. Baik, selanjutnya ada legenda peta. Legenda peta itu merupakan secara sederhana merupakan keterangan dari simbol. Jadi merupakan keterangan lebih detail untuk memberitahu keterangan dari atau informasi dari simbol pada peta. Nah, biasanya legenda itu tuh berada di bawah pojok pada peta atau beberapa peta juga berada di bagian yang lain yang tentunya tidak menutupi view dari petanya sendiri. Nah, legenda peta itu bisa terlihat pada contoh gambar berikut ini. Nah, seperti salah satunya seperti lingkaran, kemudian ada titik di tengahnya. Ya, di situ ada informasi bahwa sini menunjukkan kota. Jadi legenda merupakan komponen yang juga penting yang harus ada pada peta. Baik, selanjutnya ada sumber dan tahun pembuatan peta. Ini merupakan informasi yang ada pada peta untuk menunjukkan kapan dan juga dari mana sumbernya peta itu berasal. Nah, di sini itu merupakan informasi yang sangat krusial atau yang sangat penting karena peta sendiri itu um, sorry, karena fitur atau bentuk geografi itu sendiri pasti akan berubah seiring dengan berjalannya waktu, sehingga dengan adanya sumber dan tahun pembuatan peta ini menjadi informasi yang penting buat pembaca peta ya untuk mengetahui kapan peta itu dibuat dan dari mana sumbernya begitu. Oke, di sini ada inset peta. Inset peta itu apa? Inset peta itu merupakan view dari wilayah itu sendiri di peta utama. Ya, di peta yang lebih di peta dengan wilayah cakupan wilayah yang lebih besar. Nah, di sini inset itu biasanya berupa seperti peta kecil, ya, view kecil yang disisipkan di peta itu sendiri. Nah, ada dua jenis dari inset ini, yaitu inset lokasi dan juga inset pembesaran. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa peta itu ya merupakan gambaran atau visualisasi dari permukaan bumi atau dari lapangan dunia nyata yang menampilkan informasi geografis yang didukung oleh komponen-komponennya. Tentu di dalam peta itu ada judul peta untuk mengetahui wilayah itu sendiri, kemudian ada orientasi petanya, ada garis astronomis, ada skalanya, ada legendanya, ada simbolnya, dan lainnya yang memberikan informasi lebih detail pada peta. Nah, untuk peta sendiri itu dibagi menjadi dua. Di situ ada peta umum untuk gambaran dasar, kemudian juga ada peta khusus untuk informasi tematik.